Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta izin Bapak untuk sosialisasi dengan para guru untuk berbagi atau bekerja atau kolaborasi untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Kira-kira teman-temannya kapan? Terserah Bapak dikasih waktu dari kapan saya siap untuk melaksanakan. Kita lihat jadwal ya. Kemungkinan orang hari Rabu atau Kamis gitu. Terima kasih Pak atas kerjasamanya dari pihak sekolah agar nanti budaya positif yang saya ambil dari guru nanti bisa bermanfaat bagi sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebelum pembelajaran ya, marilah kita berdoa dulu ya, semoga pembelajaran di awal pagi ini kita diberi kelancaran ya, semoga berkah. Silakan pemimpinnya untuk melakukan berdoa. Mas Nova yang pimpin dulu, pemimpin doa ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, nanti hari ini adalah temanya adalah kita membuat kesepakatan keyakinan kelas. Apa itu yang dimaksud keyakinan kelas? Nanti Pak Guru akan memberitahu oposisi atau kurang oposisi yang ada, nanti kita sepakati bersama. Oke. Coba kalian renungkan. Kalian merenungkan nanti segede kamu bercita-cita jadi apa? Yo, kasih waktu. Thank you for watching this video. 5 menit. It is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions, please leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. Cukup. Saya mau tanya sama Nur. Pengen jadi apa Nur? Jadi apa? Kalau besar. Dokter, tepuk tangan untuk Nur. Lagi, berarti kan pengen jadi apa? Pramugari, tepuk tangan. Kita. Apa? Jadi apa? Polisi, tepuk tangan. Nah, itu adalah salah satu contoh keyakinan yang ada dalam diri kamu. Bahwa nanti kamu pada waktu dewasa, kamu yakin, oh aku ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi pengusaha, ingin jadi pramugari. Apa yang kamu inginkan, kamu harus apa? Rencana. Kamu harus punya keyakinan dalam diri kamu, merencanakan. Oh aku ingin jadi polisi. Kamu harus belajar dengan ngaji, harus berdoa. Seperti itu, yakin kelas kita, yakin kamu itu akan oh sobat aku jadi dokter, sobat aku jadi polisi. Kamu punya keyakinan. Nah itu. Untuk itu di kelas kita, supaya kita di kelas kita, lingkungan kita itu bisa kondusif, bisa belajar tenang, nyaman dan aman dalam kelas, kita perlu membuat suatu keyakinan. Keyakinan apa? Yang perlu kita sepakati bersama. Kita tidak boleh melanggar. Orang untuk melanggar. Melanggar bagaimana? Kita harus memperbaikinya. Ada contoh yang satunya, misalkan pada waktu senam pagi pernah ada yang ikut? Pada waktu hari Jumat ada. Alhamdulillah, pada kalian sudah apa? Melaksanakan tata tertib disiplin. Coba hari ini kita buat satu keyakinan. Apa yang perlu kita buat bersama-sama supaya kita tidak melanggar?
Oke, ya silakan saya bagikan ya. Tapi yang sudah saya bagikan ya, sudah tadi ditulis. Thank you for watching this Nanti video. kalian menulis satu persatu If useful to you apa guys, yang please kamu like and share yakini this itu video. betul. Ya, If oke, you have kasih any waktu 1 suggestions menit. for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. Ya, tadi dulu ya. Langsung ditulis, ditempelkan di sana. Bukan kelas. Ya, yuk lanjut. Kasih waktu menit. Ya tadi ada ini saya pernah langsung ditempelkan. Ini masih tempel ini. Ya. Yuk. Gak usah. Yang tadi ya? Ya. Yuk, langsung saja kita buat keyakinan kelas dan kelas kita itu bisa tertib dan bisa nyaman, aman dalam melaksanakan benda. Sampai belum? Oh, nah. Sudah, oke. Mbak, apa namanya? Nana maju, yuk. Saya kelas kita, ya sedikitnya. Langsung, Vika, tempel keyakinan kamu yang kamu inginkan di sekolah kita. Ini boleh. Ya, ya, tempel saja. Oke, tempel sendiri yuk. Siapa? Ya, Azam. Ya. Kamu ingin jadi apa? Pengen apa namanya keyakinan kelas aku seperti ini apa atau bagaimana? Bukan kita ya. Oke, nanti keyakinan kelas. Nana? Ya. Azam? Oke, terima kasih ya. Thank you for Coba watching kita this video. membacakan It is finished. dari If ada useful, lima like and share teman this kita video. yang If you telah have membuat any keyakinan suggestions kelas for us, kita leave a message in the atau comments field. aturan yang kita nanti akan sepakati bersama. Nanti kalau setelah selesai ini nanti keyakinan kelas kita itu nanti saya akan pasang di depan kelas masing-masing agar siapa? Agar jangan dilanggar, agar ditaati aturan itu. Ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati ya keyakinan kelas kita nanti. 2. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 3. Berdoa sebelum pembelajaran. 4. Berangkat ke sekolah tidak boleh terlambat. 5. Saling bekerjasama dan bergotong royong. Selanjutnya, selalu berdoa sebelum pelajaran. Yang terakhir, bertanggung jawab. Ya, inilah keyakinan kelas kita yang nanti kita sepakati bersama. Nanti kita akan akan kita tulis di depan kelasnya masing-masing. Agar keyakinan kelas kita ini nanti jangan kamu langgar. Nah, melanggar bagaimana? Kita merasa apa? Merasa bersalah, nanti kita harus memperbaikinya. Oke? Setuju tentang dengan keyakinan kelas kita ini? Setuju? Mohon keyakinan kelas kita yang kita buat bersama ini jangan kita langgar. Siapa yang melanggar nanti ya bagaimana ada konsekuensinya. Harus memperbaikinya, tidak boleh terlambat. Harus selalu bertanggung jawab. Oke ya? Terima kasih yang kita pada pagi hari ini sudah
membuat keyakinan keras. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada beliau Bapak Bambang yang telah memberikan izin dan telah memberikan bermacam-macam motivasi kepada saya, sehingga pada hari ini saya bisa membagikan tugas, yaitu pengibasan berbagai pemahaman budaya positif modul 1.4 pendidikan guru gerak di SD 1 Banjar. Di sini saya akan memberikan budaya positif, budaya apa yang nanti kita terapkan di sekolah kita. Mengapa kita memerlukan budaya positif? Itu latar belakangnya bagaimana? Yaitu suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, guru dan guru akan merupakan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa ada suatu beban. Kebutuhan positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik intelektual saja, tapi dari lingkungan yang ada. Itu maksudnya di sini adalah guru harus bisa menciptakan bagaimana suasananya yang di dalam kelas atau di lingkungan sekolah itu agar anak itu tetap nyaman dan senang pada pembelajaran di kelas kita. Jangan sampai anak itu masuk ke sekolah kita itu tidak ada rasa nyaman. Yang selanjutnya, apa itu budaya positif? Dan budaya adalah suatu kebiasaan, ya. Positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Berarti kebiasaan yang bersifat baik yang bisa kita terapkan di sekolah. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya positif adalah
kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu artinya siswa itu nanti dari pembiasaan budaya positif itu dia akan punya nilai yang dalam dirinya itu dia punya rasa hormat dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri di dalam kelas atau pada waktu pembelajaran. Sekarang bagaimana membentuk disiplin positif kita di sekolah? Oke, saya mau tanya pada Bapak Ibu guru yang ada di ruang kelas ini. Bagaimana perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Monggo, Pak Hendro, peraturan kelas itu apa? Ada yang tahu? Ya. Oke, lanjut ya. Peraturan kelas itu biasanya dibuat hanya memihak saja. Jadi dia tidak mengindahkan antara keinginan murid atau kepentingan murid. Berarti misalkan anak harus masuk jam 1. Kalau tidak masuk jam 1 nanti tidak boleh masuk ke kelas. Itu adalah memihak salah satu. Berarti tidak memihak pada satu anak. Kalau keyakinan kelas itu kita membuat satu keyakinan. Yang meyakini itu benar. Yang membuat siapa? Yang membuat adalah siswa. Siswa berkolaborasi dengan guru beserta bapak kepala sekolah. Apa-apa yang diyakini itu nanti bisa benar, yang bisa dilaksanakan tanpa ada paksaan. Siswa itu tidak, maksudnya itu tanpa ada paksaan untuk tidak melanggarnya itu. Ya. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktik juga melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara murid dan guru. Ya misalkan itu kalau siswa itu dia mematuhi aturan, yang aturan itu dibuat sendiri, itu nanti dia akan merasa nyaman, ya tidak ada paksaan dari unsur guru atau pihak sekolah. Yang kedua, penerapan disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab, rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu ancaman, sogokan maupun hukuman. Bagi siswa itu nanti akan timbul motivasi dalam dirinya. Oh, aku ini melanggar yo, konsekuensinya apa? Aku sebagai diri, seperti itu. Berarti guru tidak memaksakan, tidak ada unsur ancaman atau hukuman. Berarti siswa itu dalam dirinya akan tergerak sendiri. Itu sadar diri, bagus baik seperti itu yang diinginkan dalam pendidikan program guru gura, ya, yaitu sesuai dengan filosofis Ki-Hajar Dewantara. Oke, ya. Disiplin positif dari siswa akan melahirkan nilai-nilai yang akan tampak. Di sini saya akan menyoroti tentang nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila. Kalau dalam membuat suatu disiplin kelas itu banyak sekali, ada kejujuran, tanggung jawab dan lain-lain. Tapi di sini di sekolah kita yaitu menekankan pada pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan belajar, yaitu yang berfokus pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan bernalar bebas. Ya. Bagaimana cara membentuknya keyakinan kelas? Ini caranya dari keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu semua. Mari kita bangun bersama. Caranya bagaimana? Kita kumpulkan dalam satu kelas. Gawe aturan di WC, diyakini anakku yang benar bagaimana. Jangan dipaksakan. Oh, aku misalkan kemarin pada waktu pembelajaran, anak-anak pada waktu di sekolah mau berbelajar bagaimana? Orangnya seperti ini. Dengan santai Pak, oke, betul. Tanggung jawab Pak, oke. Tidak boleh terlambat Pak, oke. Dari situ kita ambil yang terbaik. Nanti kita tulis dan kita terapkan di kelas kita, dan kita bisa pasang tampil di kelas-kelas kita.
nanti siswa akan mengetahuinya. Nah ini yang kemarin yang terjadi kesepakatan membuat keyakinan kelas di sekolah kami, di kelas kami. Nanti semoga Bapak Ibu guru semuanya nanti membuat seperti itu. Nanti siswa itu akan tahu, oh aku hari ini kunjungnya tidak bisa dilanggar, aku yang melanggar konsekuensinya ini. Berarti timbul dalam dirinya sendiri, tidak ada unsur paksaan dari guru. Oh guru sih buat aku mau tak langgar seperti itu, tidak ada unsur seperti itu. Kemarin yang dapat tadi membuat konsekuensinya adalah hadir tepat waktu, berdoa sebelum pembelajaran, saling peduli, saling menghargai, bekerja sama, menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kita ambil salah satu contoh, yaitu saling peduli. Saling peduli itu siswa nanti akan tidak diperintah oleh gurunya, dia akan bergerak sendiri dalam dirinya. Contohnya pada hari Jumat beramal, itu siswa tidak usah dikasih tahu, otomatis dia akan membagikan uang-uang amalnya ke Bapak Ibu guru. Dan itu nanti akan dibagikan pada waktu bagian anak yatim, yaitu pada malam suro itu. Contohnya juga menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan juga siswa tidak usah anak-anak itu sudah dibersihkan, tapi anak akan melihat, kok kemarin aku membuat keyakinan bersih sekolah, menjaga kebersihan, dia akan timbul dalam dirinya untuk membersihkan kelasnya. Tidak usah diperintah, kamu ini bersih, tidak usah. Tapi siswa akan bergerak dalam dirinya. Thank you for watching this video until it is finished. Keyakinan If itu useful to you guys, dibuat, please like and share ya, this video. itu atas If you penjualan have any dasar kebutuhan suggestions for manusia, us, leave a message yaitu in the comments kebutuhan below. bertahan hidup, Always support kasih us by sayang, clicking the subscribe penguasaan, kebebasan, kesenangan. to the next Saya kasih video. contoh satu, kebutuhan bertahan hidup. Misalkan pada waktu kita pembelajaran, pada waktu pembelajaran kemarin ya saya di kelas itu belum waktunya istirahat, anak sudah bilang, Pak istirahat, Pak aku mau jajan. Walaupun anak-anak juga tahu bahwa itu belum waktunya istirahat. Contohnya bahwa anak-anak itu kebutuhannya apa? Dia perlu makan, perlu minum. Berarti Bapak Ibu guru harus memberi apa? Memberi ruang untuk itu. Juga ada cara lagi, nomor 3, penguasaan atau power. Apa itu penguasaan? Penguasaan itu maksudnya itu anak-anak itu punya kemampuan, berarti sebuah potensi bakat. Bagaimana kita bisa membimbing anak itu supaya itu dia bersemangat? Oh, contohnya di dalam kelas kita kasih tahu seperti ini. Oh, positif, bagus, itu perlu diteruskan, bagus, kasih aplaus, kasih tepuk tangan, dia bisa mendapat nilai yang terbaik. Itu termasuk sebuah penghargaan yang siswa menguasai materi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah paham kesenangan ya? Ya. Sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau illusi kontrol, yaitu ilusi guru itu mengatur murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebagai seorang guru ya, tindakan peserta didik atas tadi kan kita sudah berkeyakinan. Setelah berkeyakinan, otomatis anak-anak itu pasti akan melanggar. Suatu saat mungkin lupa, mungkin dia mengabaikan, itu nanti ada terjadi pelanggaran. Ya bagaimana kita mencari supaya anak itu kita kontrol pelanggarannya? Ya kita kontrol apa itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti Bapak Ibu tahu, berarti posisi kontrol kita itu 1, 2, 3, 4, 5 itu yang paling efektif yang mana? Kita terapkan bersama-sama. Ya, yang nomor 1 penghukum. Misalkan Rani orang mulai tugas, posisi penghukumnya mana? Saya contoh. Mas, kamu Rani, tidak tugas, kamu berdiri di depan kelas. Itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kasih contoh. Kamu Rani sudah dikasih samu sama orang tuamu, kamu di sini tidak mau belajar, itu bagaimana?
kamu tuh siswa yang malas. Nah itu nanti dia merasa bersalah dalam dirinya, dalam diri siswa. Yang ketiga teman. Nah teman, ayo Rani, semangat, kamu bisa. Nah itu contoh memberi motivasi itu menghibur atau dari contohnya semacam itu. Yang keempat, pemantau. Apa itu pemantau? Pemantau berarti guru yang sifatnya memantau saja atau membuat kita checklist itu. Berarti Rani tidak melakukan tugas berapa kali, Joni tidak melakukan tugas 5 kali, itu guru hanya tugasnya memantau. Yang keempat adalah manajer. Apa itu fungsi manajer? Itu mengelola sebuah menjadi sebuah kantor dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Posisi manajer itu adalah guru, itu adalah mencari bagaimana siswa itu kesalahannya itu apa, dicari kesalahannya, dipecahkan bersama-sama, bisa berkolaborasi dengan bapak ibu guru atau kepala sekolah. Ya, ini salah satu contoh. Aku coba. Iya. Coba itu yang lalu. Yang tadi yang contoh-contoh yang terima. Ya itu. Saya sebut. Oke. Yang ini restitusi 5 posisi kontrol. Ya tadi membuat merasa bersalah. Ya. Dulu, lanjut. Iya, tak kasih contoh satu ya, misalkan penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, kamu tuh siswa bodoh. Itu salah satu contohnya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu segitiga restitusi itu adalah kaitannya dengan kaitannya dengan fungsi sebagai manajer. Itu nanti saya akan menjelaskannya setelah ada sesi seminar pertama dan kedua. Monggo Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Nama saya Siti Monica. Saya mau bertanya, apakah penghargaan atau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa? Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Bu Siti yang telah memberikan saran atau masukan atau bertanya. Saya berikan plus ya, terima kasih untuk Bu Siti. Bagaimana penghargaan bisa memotivasi siswa? Apakah bisa? Ya, kita tanda petik. Penghargaan apa? Kalau penghargaan misalkan kasih contoh, lalu kamu yang kamu bagus, juara 1, nanti aku ya dapat hadiah buku 10 ya dari guru. Itu menurut Bapak Ibu guru penghargaan yang bagus atau tidak? Saya mau tanya Pak Ibu. Oke, ada lagi Pak Bapak? Bagus. Salah, itu penghargaan yang salah. Masalahnya apa? Kalau dia terus diberi penghargaan, diberi imbalan, nanti siswa itu dia akan termotivasi kalau ada imbalan. Wah, aku jadi ini ya, aku untuk juara buku seperti itu itu tidak boleh. Kalau memberi penghargaan dengan memberikan imbalan, nanti siswa hati nuraninya akan tertanam bahwa dia itu mau berbuat baik dengan amal imbalan ini. Itu tidak bagus ya. Yang paling bagus adalah memberi penghargaan dengan cara memberikan motivasi dengan kalimat kamu hebat, kamu bagus, kamu nanti bisa menjadi juara, kamu nanti bisa menjadi orang yang sukses di alam nyata. Biasanya anak-anak itu protes. Biasanya dia tahu dia mungkin marah. Oh iya, itu nanti tergantung sama bapak guru mengkondisikan, itu namanya keyakinan kelas tadi. Anak itu diyakinkan bahwa dia itu sadar, bahwa kalau menang itu tidak harus dapat juara. Mungkin kalau kamu menang bagus itu nanti kamu dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, kamu nanti akan masuk surga gitu. Berarti guru
guru bisa memanage untuk anak itu bisa tumbuh berkembang, mengembangkan potensi dan bakatnya. Thank you for watching this Gitu. video until Seperti the end. filosofis If Kiai this Haji video Nurul itu, please like and tujuan share this pendidikan video. adalah If you have any menuntun suggestions, siswa, please leave a message menuntun in the siswa, comments field. ya, setinggi-tingginya. Berarti siswa itu dituntun untuk bahagia dan selamat dan setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat. Itu filosofis Kiai Haji Nurul. Oke, sekarang pendidikan institusi. Apa yang dimaksud pendidikan institusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, intinya adalah di sini itu ada 3 langkah. Berarti nanti guru itu memecahkan masalah melalui 3 langkah pendidikan institusi. Oke, ciri-ciri penerapan pendidikan institusi. Nah, itu yang satu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia bisa introspeksi dari kesalahan itu sendiri dan dia bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dari kesalahan itu dia akan memperbaiki hubungannya dengan teman, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan gurunya semacam itu. Yang kedua, yang ketiga, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Berarti saya kata, oh aku ini belajar pas apa ya? Nah itu berarti itu guru Pak Guru. Bagaimana siswa ini siswi itu untuk sadar. Aku supaya aku cek bagaimana dituntut anak-anaknya. Jangan dituntut untuk anak yang tidak baik. Oke, lanjut. Fokus pada solusi atau bukan tindakan. Cara yang paling baik yaitu menggambarkan murid yang berbuat salah pada orang tuanya. 3 langkah pendidikan institusi, yaitu ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Itu ada 3 langkah. Sebelum melanjutkan ke pendidikan institusi, ada pertanyaan yang kedua. Monggo Bu, kalau ada pertanyaan, monggo. Perkenalkan, nama saya Sri Mayati. Mau tanya Bapak, posisi kontrol yang seperti apakah yang paling efektif bagi siswa? Oke, terima kasih Bu Siti, pertanyaan sangat bagus. Bu Sri, pertanyaan yang bagus dan menarik sekali. Posisi kontrol apa yang paling bagus kita sebagai guru? Thank you for Yang watching paling this bagus video adalah until the manajer. end. If you Berarti kita sebagai guru harus bisa mengatur kondisinya. Misalkan awal menentukan, oh itu permasalahannya bagaimana? Kita harus cari permasalahan. Mungkin dengan bapak kepala sekolah, mungkin dengan bapak ibu guru di rumah. Kita harus berkolaborasi. Itu intinya. Kerjasama antar stakeholder untuk memecahkan masalah. Di sekolah ini tidak ada sekolah berkembang kalau tidak ada apa namanya kerjasama dengan Pak Guru, Bu Guru, teman sejawat, terus praktisi, apapun, ya semuanya ikut. Iya. Kalau kurang nggak bisa berjalan Bapak. Misalkan ada kebijakan seperti ini, komite tidak menyetujui, tidak bisa. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pendidikan institusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. 3. Menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama bila ada siswa yang salah, siswa yang berbuat kesalahan. Yaitu misalkan bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalian bisa berkata kepada peserta didik Bapak Ibu semua, tidak ada manusia yang sempurna. Anak-anak, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kamu jangan putus asa. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu kita tertarik kok, tapi ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Itu dari tindakan yang salah itu dia akan tentu positif belajar dari kesalahan dalam dirinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bisa contohnya seperti ini. Kamu bisa
rasakan kelakuan yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukan kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tak berusaha menjelaskan itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul dengan tukaran siswa, tukaran seperti itu? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi atau besok lagi? Ya, oke, lanjut sekarang kembali dari tindakan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Siswa diyakinkan dan dia itu nanti tidak berbuat salah lagi. Diberi motivasi ya Pak Ibu, Pak Iman. Jangan sampai siswa itu dijarno nanti repot kita. Kita harus profesional. Berarti kita harus mendidik murid kita sebagai apa? Murid supaya muridnya itu bisa untuk apa Pak? Lebih baik lagi. Oke, lanjut. Apa nilai yang kita baca di sekolah kita? Ya, nilai-nilai bisa apa yang telah kita sepakati? Disuruh untuk melihat keyakinan kelas kemarin. Kelas yang kita itu seperti apa? Aku ingin menjadi anak seperti apa? Kan ditanya Pak Idul ya, ditanya. Jadi video sih besok. Nek pengen jadi dokter ya jadi senau yang menanam. Kudu belajar yang rajin. Jadi kiai misalnya oke, sekarang jadi kiai ngaji juga ikut ngaji seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti kesalahan itu akan dihubungkan ya. Dihubungkan dengan norma sosial nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke, ada pertanyaan yang sesi terakhir ini. Tak kasih 2 pertanyaan ya. Ya oke, Pak Iman. Itu saya anggota FAI. Dengan apa yang diterapkan di sekolah secara bertahun-tahun, secara sudah diterapkan dan situ sudah berlaku, apakah budaya positif dapat dibangun menggunakan kata-kata saja, apa dengan contoh? Dan yang kedua, apakah ketika kita membuat budaya positif dengan kata-kata, perbuatan, apakah kita harus tahu dan kita harus ada pemanduan bakat untuk anak-anak menjadi positif dengan apa dengan bakat yang dia miliki? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk budaya positif itu memang perlu adanya kalimat yang positif, kata-kata yang santun dari Bapak Ibu guru. Dengan ada kalimat kata yang positif nanti akan membangkitkan motivasi siswa. Berarti dia akan bersemangat. Oh, aku diajari Pak Guru. Oh, aku siswa akan termotivasi untuk meningkatkan belajar. Tadi yang kedua, If useful to you oke. guys, please like and share this Itu video. bagus sekali ya. Pertanyaan dari Pak Ismani, apakah harus melakukan tindakan atau contoh dari Bapak Guru? Betul ya. Berarti itu sesuai dengan filosofis diajar dengan norma. Berarti guru adalah sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai motivator, motivasi itu adalah guru semacam itu. Berarti guru sebelum mengajar dia harus introspeksi dulu. Oh, aku ini iso contoh dari muridku orang, murid teladan yang baik. Nek gurunya masa saya ini murid itu pasti. Iya, makanya guru kita harus berkaca, kita harus memberi teladan yang baik bagi kita. Mungkin dengan kita masuk ke sekolah kita membudayakan salaman kepada siswa, ya, kepada siswa. Misalkan pada waktu masuk kelas contoh yang paling sepele, pada waktu masuk kelas ada ibu guru salaman, otomatis dia nanti otak tangan dalam dirinya untuk salaman dengan ibu guru. Makanya gurunya untuk guru salaman orang nggak tahu. Itu contoh yang paling sepele. Kebiasaan. Contohnya masuk pagi. Yang kita laksanakan di sini. Guru-guru kita sudah hebat sekali. Kita masuk jam 6:30. Ya emang kita tetap pasti dia tiru masuk jam 6:30. Itu sudah bagus kita terapkan di sini. Tadi contoh-contoh yang baik. Contohnya potensi yang barat. Ya memang kita harus memberi contoh yang baik. Kalau kita Bu Siti punya potensi misalkan menyanyi, cobakan pada anak-anak.
Ya diberi contoh, Bu Siti misalkan nyanyi, oh Bu Siti nyanyi bagus, nanti otomatis sebenarnya tertarik. Dia akan, dia punya bakat menyanyi, dia akan timbul motivasi untuk bernyanyi semacam itu. Terima kasih Pak Indul, Pak Rima ya. Ada pertanyaan lagi sesi yang terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya bagaimana posisi kontrol ketika kita bertemu dengan murid yang multikultural. Terima kasih Bu Ida yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat menarik. Bagaimana cara kita kalau mempunyai anak yang apa namanya tadi multikultural atau berbeda-beda, itu kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Berarti berkolaborasi, bisa posisi kontrol sebagai teman dan juga sebagai manajer. Misalkan ada siswa salah, Guys, please like and ayo share this video. anak-anak semuanya, ayo kamu bisa. Nah, terus nanti posisi manajernya kamu harus tahu cari permasalahannya itu apa, titiknya apa. Dulu tidak akan bisa menyelesaikan masalah sendiri kalau permasalahannya itu sangat fatal. Kita harus kolaborasi. Misalkan dengan di rumah punya keadaan sosial yang tidak baik dengan siswanya, kita harus bisa berkomunikasi dengan siswanya. Mungkin dia ada konflik dengan temannya, kita harus meredam konflik dengan temannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya ya Pak. Oke, Pak Hendro penasaran nanti ya. Dia mau bertanya lagi, monggo Pak Hendro. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro. Ini yang saya tanyakan ke Bapak ya. Saya penasaran sekali ya. Apakah budaya positif dapat dibangun menggunakan kata-kata yang positif? Terus contohnya bagaimana? Terima kasih. Kata-kata positif ya seperti tadi, santun. Ayo anak masuk, nanti kamu masuk, nanti bisa melakukan belajar. Tidak menimbulkan anak itu manja. Enggak, nah gini. Kata-kata positif itu dalam arti tidak membahagiakan anak, tetapi kata-kata yang baik membangun motivasi anak. Tidak membahagiakan anak, kita belajar bersama, enggak. Tapi kita memberi kata-kata yang baik. Ayo anak-anak masuk, nanti pembelajaran akan dimulai. Semacam itu. Jadi kalimatnya harus memotivasi buat anak. Oke, terima kasih Pak Ida ya. Sudah. Oke, terima kasih. Intinya pada pembahasan ini berarti kesimpulannya adalah keyakinan kelas mempunyai peran penting sebagai landasan dan arah tujuan sebuah kelas dalam memecahkan sebuah persoalan di konflik di luar sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas akan membentuk budaya positif. Di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan siswa yang diharapkan dapat memotivasi siswa dalam bentuk mengikuti peraturan kelas dan akan tercipta pembelajaran yang nyaman, senang dan berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Saya berharap Bapak Ibu guru semua ya. Saya berharap dengan kerendahan hati saya supaya Bapak Ibu itu menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, aman, anak-anak termotivasi. Kita bisa sebagai penunjang dan kita pembelajaran harus berpihak pada murid, jangan berpihak pada guru. Bagi siswa diberi kebebasan untuk mencari apa keinginannya, bakatnya apa, kita dorong, kita motivasi supaya anak itu bisa tumbuh dan berkembang untuk menemukan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya apa kodrat alam? Kodrat alam maksudnya adalah anak itu pada lahir usaha belajar Pak. Oh sesok aku jadi opo, punya bakat opo, kita tinggal mengarahkan, menuntun saja, memandu. Oh misalkan kodratnya dia pengen bisa gambar, kita tuntun jadi seorang seniman. Jadi maksud kodrat zaman apa? Anak nanti dituntun untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Zaman dhisik orang anak gadget kan HP. Sekarang anak dituntun untuk bisa menggunakan gadget. Nanti suatu saat pada masa depannya itu dia akan bisa menggunakan dan bisa digunakan untuk bekerja, untuk meraih masa depan. Oke ya Pak, terima kasih.
saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang memberi dukungan kepada saya. Semoga pembahasan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Dan saya mohon untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Semoga siswa itu senang lah, ya diberi motivasi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru di Ejero Tanjung. Salam guru. Oke. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.